Setiap harinya banyak trader yang berusaha mencari cara paling benar untuk memahami market. Mereka mencari di berbagai tempat untuk menemukan resep rahasia dari pergerakan market. Tapi tahukah kalian apa sebenarnya resep rahasia dari pergerakan market? Jawabannya adalah likuiditas. Likuiditas adalah suatu hal yang berada di luar chart, sesuatu yang menyebabkan semuanya dapat bekerja dan bergerak, dan disitulah letak uang yang sebenarnya berada. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu likuiditas, bagaimana cara kita membaca likuiditas di chart, dan juga bagaimana strategi yang dapat kita gunakan untuk memanfaatkan likuiditas tersebut. Setelah kalian memahami isi dari video ini, kalian akan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga nantinya kalian akan bisa melihat market dari sudut pandang lain seperti yang telah saya lakukan selama ini. Likuiditas merupakan resep rahasia dari setiap pergerakan market, di mana likuiditas secara sederhananya merupakan sebuah uang yang ada di setiap transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi semakin banyak uang di market maka semakin besar juga likuiditasnya, dan semakin mudah juga para big trader atau smart money untuk melakukan transaksi. Supaya lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh ilustrasi berikut. Ketika big trader atau smart money ingin melakukan entry buy sebanyak $1 juta di suatu aset tertentu, maka untuk market dapat menyerap seluruh order tersebut, harus terdapat retail trader yang ingin melakukan entry sell sebanyak $1 juta juga di aset tersebut. Begitulah cara market bekerja. Untuk setiap transaksi, harus terdapat buyer dan juga seller. Jadi ketika kita melihat chart, kita harus bertanya ke diri kita sendiri, di manakah area yang terlihat menarik bagi kebanyakan trader untuk entry, atau kata lainnya di manakah area likuiditas yang paling jelas. Sekarang mari kita masuk ke cara mengidentifikasi area likuiditas. Jadi likuiditas itu berada di bawah level support para retail, dan di atas level resisten para retail. Kenapa bisa begitu? Karena mayoritas retail trader menggunakan konsep yang dijelaskan di berbagai buku trading, yaitu beli di level support dan jual di level resisten. Para trader retail ini menaruh stop loss di atas swing high sebelumnya atau di atas level resisten, dan juga menaruh stop loss di bawah swing low sebelumnya atau di bawah level support. Jadi jika kita bisa menggabungkan konsep ini dengan konsep likuiditas yang sebelumnya, itu akan menjadi masuk akal mengapa level support dan resisten seringkali ditembus pada waktu-waktu tertentu. Sebab smart money memiliki kendali atas algoritma yang mengendalikan market secara keseluruhan, di mana ketika market telah mengambil satu sisi likuiditas, market akan bergerak menuju sisi likuiditas lainnya. Supaya lebih mudah memahaminya sekarang, mari kita bahas contohnya di chart. Jadi sekarang kita sudah melihat chart, lalu di manakah area likuiditas berada? Area likuiditas berada di area di mana retail trader ikut terlibat di market. Seperti yang kita sudah tahu bahwa jika harga mencapai level support ini, maka akan banyak retail trader yang akan melakukan entry buy, dan ini bukan hanya retail trader saja, tetapi ini juga bisa para bank-bank kecil, perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Jadi jika mereka menempatkan order buy di sini, maka stop loss mereka yang ada di bawah sini merupakan order sell stop. Sehingga order sell stop ini bisa dimanfaatkan oleh para big trader untuk mereka memasukkan order buy. Sebab ketika big trader ingin memasukkan order buy, mereka memerlukan order sell, yang mana order sell di sini berupa sell stop dari para retail trader yang melakukan entry buy di level support ini. Sehingga order sell stop tersebutlah yang merupakan likuiditas bagi para big trader. Setelah harga menjemput likuiditas tersebut, harga langsung terbang secara signifikan, sebab para big trader mulai memasukkan order buy mereka. Selanjutnya ketika harga bergerak naik, harga tidak akan terus bergerak naik, tetapi harga akan mengalami pullback terlebih dahulu untuk mengambil lebih banyak likuiditas dari para retail trader, dengan cara membuat level support atau zona demand yang akan dilihat menarik oleh para retail trader untuk melakukan entry buy, sehingga mereka akan menaruh stop loss di bawah level atau zona tersebut. Dan market pun akan bergerak turun menjemput likuiditas tersebut,
yang mana biasanya ujung dari likuiditas tersebut berada di level pengambilan likuiditas di masa lalu, yang biasa saya sebut sebagai level manipulasi masa lalu. Jadi di sini kita bisa menggunakan level pengambilan likuiditas sebelumnya yang ada di bawah sini, dan sekarang level ini menjadi level manipulasi masa lalu. Lalu harga pun bergerak turun menjemput likuiditas dari para retail sampai di level manipulasi masa lalunya. Baru setelah itu harga terbang lagi ke atas untuk melanjutkan tren naik. Sekarang kita sudah tahu bahwa likuiditas adalah resep rahasia untuk memahami market, dan kita juga sudah tahu cara mengidentifikasi area likuiditas di chart. Lalu, bagaimana kita bisa memanfaatkan likuiditas tersebut untuk mendapatkan keuntungan? Jawabannya adalah dengan menggunakan strategi yang disebut dengan liquidity hunting. Liquidity hunting adalah strategi yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang disebabkan oleh likuiditas. Liquidity hunting dilakukan dengan cara mengikuti arah pergerakan harga yang searah dengan order besar dari big trader atau smart money. Dengan kata lain, kita harus trading melawan arah mayoritas retail trader. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang strategi liquidity hunting, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, strategi ini tidak terpaku pada satu time frame saja. Selain itu, strategi ini juga bisa digunakan untuk forex, kripto, maupun saham. Dan strategi ini juga sebenarnya cukup simpel, tetapi perlu banyak latihan untuk bisa benar-benar menguasainya. Oke, langsung saja sekarang kita bahas strateginya. Jadi yang pertama, kita perlu mengidentifikasi trennya, di mana pada contoh kali ini harga sedang berada di tren bullish. Kemudian yang kedua, kita mencari pola liquidity hunting. Untuk pola liquidity hunting pada tren bullish ada 3 jenis pola yang paling sering muncul. Yang mana ketiga pola ini merupakan 3 versi dari fake out, yaitu fake out V1, fake out V2, dan fake out V3. Untuk contoh kali ini kita bisa menemukan pola liquidity hunting yang berupa fake out V1 di sini. Kemudian yang ketiga, kita mencari area stop loss dari retail trader atau area likuiditas. Area likuiditas ini biasanya berada di area liquidity hunting atau manipulasi masa lalu, dan kita dapat menjadikan area manipulasi masa lalu tersebut sebagai setup kita untuk entry. Di mana terdapat 2 setup manipulasi masa lalu yang paling mudah diidentifikasi. Yang pertama adalah setup Quasimodo. Kemudian setup yang kedua yang juga mudah untuk diidentifikasi adalah setup QMTR atau QMM. Sebenarnya untuk pola liquidity hunting tidak hanya itu saja, tetapi ada banyak sekali polanya di market. Tetapi kita cukup ambil pola yang paling simple dan mudah untuk ditemukan, sehingga akan lebih mudah untuk digunakan dalam trading. Sekarang mari kita lanjut melihat contoh chart yang tadi, di mana di sini kita dapat menemukan setup Quasimodo yang berada di bawah pola liquidity hunting atau fake out V1. Sehingga setup Quasimodo ini dapat kita jadikan area likuiditas untuk kita entry buy. Di mana di sini setelah kita menentukan arah tren, pola liquidity hunting, dan juga area likuiditas untuk entry, selanjutnya kita bisa melakukan entry buy ketika harga masuk ke area likuiditas yang sudah kita tandai. Sekarang harga sudah masuk ke area likuiditas, sehingga kita bisa langsung melakukan entry, atau kalau mau lebih aman bisa menunggu adanya konfirmasi candle rejection. Oke, kita langsung melakukan entry di sini, dengan stop loss di bawah area likuiditas, dan untuk take profit bisa di area likuiditas di atasnya, atau supaya simple bisa gunakan take profit 2 kali dari ukuran stop loss. Dan di sini harga pun berhasil mencapai take profit. Jadi begitulah contoh strategi dengan memanfaatkan pergerakan liquidity hunting untuk entry buy pada saat tren bullish. Sekarang mari kita lihat contoh entry sell pada tren bearish. Jadi yang pertama, kita perlu mengidentifikasi tren, di mana pada contoh kali ini harga sedang berada di tren bearish. Kemudian yang kedua kita mencari pola liquidity hunting. Untuk pola liquidity hunting pada tren bearish ada 3 jenis pola yang paling sering muncul, sama seperti pola pada tren bullish sebelumnya. Dan untuk contoh kali ini kita bisa menemukan pola liquidity hunting yang berupa fake out V1 di sini. Kemudian yang ketiga, kita mencari area stop loss dari retail trader atau area likuiditas. Di mana sama seperti pada tren bullish sebelumnya, kita menggunakan setup Quasimodo dan setup QMTR atau QMM, sebagai pola liquidity hunting masa lalu yang dapat kita manfaatkan juga sebagai area likuiditas untuk entry.
di mana di sini kita dapat menemukan setup Quasimodo yang berada di atas pola liquidity hunting atau fake out V1. Sehingga setup Quasimodo ini dapat kita jadikan area likuiditas untuk kita entry sell. Sekarang setelah kita menentukan arah tren, pola liquidity hunting, dan juga area likuiditas untuk entry, selanjutnya kita bisa melakukan entry sell ketika harga masuk ke area likuiditas yang sudah kita tandai. Setelah beberapa saat akhirnya harga masuk ke area likuiditas, sehingga kita bisa langsung melakukan entry sell, atau kalau mau lebih aman bisa menunggu adanya konfirmasi candle rejection. Oke, kita langsung melakukan entry di sini, dengan stop loss di atas area likuiditas, dan untuk take profit bisa di area likuiditas di bawahnya, atau supaya simple bisa gunakan take profit 2 kali dari ukuran stop loss. Dan di sini harga pun berhasil mencapai take profit. Jadi begitulah contoh strategi dengan memanfaatkan pergerakan liquidity hunting untuk entry sell pada tren bearish dan juga untuk entry buy pada tren bullish. Dengan menggunakan strategi ini, kita bisa mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang disebabkan oleh likuiditas, dan menghindari menjadi korban dari liquidity hunting yang dilakukan oleh big trader atau smart money. Namun, perlu diingat bahwa strategi ini tidak selalu berhasil 100%, karena ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pergerakan harga, seperti berita, sentimen pasar, atau volatilitas. Oleh karena itu, kita harus selalu menggunakan manajemen risiko yang baik, dan tidak mengambil resiko yang terlalu besar. Oke, sekarang coba kita lihat contoh trading secara langsung menggunakan strategi yang sudah kita bahas. Pertama di sini dapat kita lihat bahwa saat ini market sedang berada di tren turun. Kemudian kalau kita amati di sini, terdapat 2 level resisten sama baris yang terlihat sangat jelas. Sehingga pada resisten ini kemungkinan akan ada banyak retail trader yang akan melakukan entry sell, dan 2 resisten yang sama baris ini juga merupakan salah satu fake out yang sering muncul, yaitu fake out V1. Oleh sebab itu, kita bisa mencari area likuiditas di atas level fake out ini, di mana kalau kita amati tidak jauh dari level fake out ini, terdapat level manipulasi masa lalu, yaitu level setup QMTR di sini. Kemudian level setup ini juga sebaris dengan zona supply, sehingga kita bisa gunakan zona supply yang sebaris dengan setup kita sebagai area likuiditas untuk kita entry. Sekarang kita tunggu sampai harga mencapai area likuiditas ini. Setelah harga mencapai zona likuiditas, kita lakukan entry sell dengan stop loss di atas area likuiditas, dan take profit bisa di zona demand di bawahnya yang kemungkinan menjadi area likuiditas, atau bisa juga menggunakan risk-reward ratio 1:2, dan seperti yang bisa kita lihat, harga berhasil mencapai take profit, sehingga setup kali ini berhasil. Jadi sebagai trader smart money, kita tidak melihat market seperti mayoritas retail trader, kita tidak menggunakan indikator, tidak melihat volume, kita hanya murni melihat apa yang terjadi di chart dan mencari di mana area likuiditas yang paling jelas, dan itu adalah bias arah kita, itu adalah tempat di mana kita mengharapkan market bergerak ke area tersebut untuk menjemput likuiditas. Coba kalian perhatikan setiap gerakan di chart, periksa apakah yang saya jelaskan ini benar, periksa apakah garis support dan resisten benar-benar ditembus pada waktu-waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.